kenapa kita membutuhkan Rasul. Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah, di atas sifat dasar manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 30. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dan dalam hadis Rasulullah SAW sabda dalam yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Jadi maksudnya adalah bahwa Allah menciptakan manusia dalam kondisi fitrah dengan sifat-sifat karakter dasar asli manusia itu sendiri. Secara fitrah manusia mengakui akan keberadaan Sang Pencipta, yaitu Tuhan yang menciptakan dirinya, yang menciptakan alam semesta ini, menciptakan orang-orang di sekitarnya, menciptakan manusia, menciptakan hewan, menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan langit bumi, menciptakan bintang dan sebagainya. Dan informasi yang benar, informasi yang valid bahwa manusia telah memiliki kesadaran tentang Tuhan, tentang Sang Pencipta ini yang telah menciptakan dirinya dan alam semesta itu hanya dapat kita dapatkan dari wahyu, dari firman Allah Subhanahu wa taala, firman atau wahyu dari Sang Maha Pencipta. Karena sebelum kelahirannya manusia itu sendiri sebelum lahir ke bumi ini dalam keadaan adalah sesuatu yang gaib bagi dirinya. Dia tidak mengetahui keadaan dirinya sebelum lahir. Bagaimana dia ketika berada di alam ruh, bagaimana dia ketika berada di alam rahim ibunya, dia sama sekali tidak tahu. Itu adalah sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib bagi manusia itu sendiri. Jadi hanya Allah lah yang mengetahui bagaimana keadaan dia ketika di alam ruh, ketika di dalam kandungan ibunya, ketika dia masih kecil. Mungkin dia sudah sadar ketika dia sudah bisa berpikir, sudah mulai dewasa dan sebagainya. Dan Al-Quran menginformasikan bahwa Allah telah mengambil sumpah dari manusia, dari anak-anak Adam saat masih berada di alam, masih berada di alam ruh. Atau di sini dikatakan di tulang sulbi ayah mereka. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 172. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan kami." Teman-teman sekalian, hingga hari ini belum ada seorang manusia pun yang mengaku, yang mengklaim telah menciptakan dirinya, yang telah menciptakan alam semesta ini. Belum pernah ada yang mengklaim, siapapun dia. Bahkan Fir'aun pun tidak pernah mengklaim bahwa dia menciptakan bumi ini, menciptakan manusia dan sebagainya. Semua pada dasarnya mengakui bahwa ada Tuhan, ada pencipta yang menciptakan semua ini. Termasuk orang-orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan atau orang ateis. Tidak ada yang dapat membuktikan, mereka tidak bisa membuktikan bahwa alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Alam semesta ini terjadi karena sebab akibat. Pasti ada sebabnya. Karena pengakuan akan keberadaan Sang Pencipta itu, maka secara fitrah manusia juga memiliki kecenderungan untuk menyembah Sang Pencipta itu. Hal ini dilakukan sebagai rasa syukur manusia itu sendiri atas nikmat hidup, nikmat rezeki, nikmat pemeliharaan yang diterimanya. Jadi penyembahan manusia kepada selain Allah itu adalah yang penyembahan kepada sesuatu yang tidak pernah menciptakan dia, merupakan penyimpangan dari fitrah manusia itu sendiri. Kenapa ini terjadi? Karena pengaruh eksternal berupa godaan syaitan yang senantiasa selalu berusaha untuk menyesatkan manusia. Jadi akibatnya mereka menyembah hal-hal yang ditakuti. Mereka menyembah hal-hal yang dianggap besar.
mereka menyembah sesuatu yang dianggap aneh. Dia menyembah sesuatu yang luar biasa, bahkan ada pula manusia yang menyembah dirinya sendiri. Jadi secara fitrah manusia juga menginginkan kehidupan teratur, menginginkan kehidupan selaras, harmonis, dan seimbang. Ia tidak menginginkan kerusakan, kesemrawutan, dan kekacauan. Manusia ingin hidup tenang, damai dalam suasana yang penuh kasih sayang, penuh cinta kasih. Jadi fitrah yang suci itu apabila terawat dengan baik, apabila mendapatkan bimbingan yang benar akan melahirkan kebaikan bagi diri manusia itu sendiri dan bagi alam semesta. Tidak ada orang yang ingin hidupnya merasakan sepanjang hidupnya merasa terancam, merasa ketidakteraturan, kesemrawutan, dan kerusakan. Sementara itu ada makhluk lain yang berusaha untuk membuat manusia senantiasa merasakan ketakutan, merasakan ketidakteraturan, kesemrawutan, dan sebagainya. Ia berusaha untuk merusak, dia berusaha untuk memprovokasi manusia untuk berbuat kerusakan. Itulah yang dikenal makhluk ini, kita kenal dengan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, surat ke-35 ayat 6. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi syaitan berusaha membelokkan manusia, berusaha menculik manusia, sehingga manusia berbuat kemusyrikan. Ketika manusia sudah berbuat kemusyrikan, berarti manusia ini sudah masuk ke dalam golongannya. Golongan yang akan menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka ketika dia sudah terperosok ke dalam kemusyrikan, maka ia akan menghalalkan hal-hal yang sebenarnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengharamkan hal-hal yang sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman sekalian, untuk merawat fitrah dan melawan nafsu dan memerangi syaitan itulah manusia membutuhkan petunjuk, manusia membutuhkan bimbingan. Tidak mungkin manusia bisa merawat fitrahnya, bisa melawan hawa nafsunya, bisa memerangi syaitan tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dirinya. Akan tetapi Allah yang Maha Ghaib dan Maha Agung itu tidak mungkin bisa manusia temui secara langsung karena keterbatasan. Allah menciptakan manusia serba terbatas, baik itu fisiknya, penglihatan, pendengaran, akalnya, semuanya serba terbatas. Oleh sebab itu manusia tidak kuasa berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus para rasul. Para rasul baik dari kalangan malaikat maupun manusia. Jadi bimbingan kepada manusia ini diberikan oleh Allah melalui wahyunya, yakni melalui malaikat Jibril, itu disampaikan kepada para rasulnya, kepada para nabi dan rasulnya. Kemudian para rasul ini menyampaikan kepada umatnya, untuk mendapatkan bimbingan, untuk mendapatkan petunjuk dari yang menciptakan dirinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus tugas para rasul itu adalah memberi petunjuk dan bimbingan mereka bagaimana mengenal penciptanya. Setelah mereka mengenal penciptanya, apa yang harus mereka lakukan setelah mengenal Tuhan itu. Kalau ia ingin bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhannya itu, bagaimana caranya? Dengan cara seperti apa? Lalu bagaimana menjalani kehidupan ini dengan baik sesuai dengan cara yang dikehendaki oleh Sang Pencipta, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan dia rezeki, yang telah memberikan dia kehidupan, yang memenuhi segala kebutuhannya dan yang memiliki dirinya. Jadi para rasul ini diberi wahyu sebagai pedoman hidup yang terjamin kebenarannya, yang terjamin kemurnian dan kebenaran, dan validnya itu terjamin. Kemudian manusia dibimbing bagaimana melakukan ibadah yang benar,
dan bagaimana bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan dirinya. Kemudian apa akibatnya jika manusia tidak mendapatkan atau tidak mau mengikuti tuntunan dan bimbingan dari para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena fitrah manusia itu sendiri memerintahkan dirinya untuk mengagungkan, bahkan menyembah sesuatu yang maha kuat. Fitrah manusia mengajak atau secara fitrah ia akan menyembah sesuatu yang dianggapnya maha kuasa. Secara fitrah ia akan menyembah sesuatu yang dianggapnya maha kuat. Akhirnya ada sebagian manusia yang tidak mendapatkan bimbingan dari para nabi dan rasul menyembah sesuatu yang sebenarnya tidak agung. Karena tidak mendapatkan bimbingan, tidak mau mengikuti bimbingan para nabi dan rasul, ia menyembah sesuatu yang sebenarnya tidak kuat. Karena menolak bimbingan dari para nabi dan rasul, akhirnya dia menyembah sesuatu yang sebenarnya tidak kuasa. Kemudian ada di antara mereka yang menyembah sesuatu yang terbuat dari batu, menyembah sesuatu yang terbuat dari tanah, menyembah sesuatu yang terbuat dari kayu dan sebagainya. Jadi ibadah yang diberikan kepada selain Allah sebenarnya hanya akan menghinakan manusia itu sendiri. Karena dia menyembah sesuatu yang sebenarnya bukan pencipta dirinya. Bukan yang maha agung, maha kuasa, yang memberikan rezeki, yang merawat dirinya dan sebagainya. Sementara itu kita tidak dapat mengenal Allah dan tidak akan mengetahui bagaimana cara bersyukur kepada Allah dan bagaimana kita menyembah Allah kalau kita tidak dapat petunjuk dan bimbingan dari Allah itu sendiri, dari Sang Pencipta itu sendiri, kecuali melalui para nabi dan rasul sebagai utusannya. Nah, teman-teman sekalian, jelaslah bagi kita semua bahwa sebenarnya nabi dan rasul itu merupakan kebutuhan bagi kita sebagai manusia. Kita membutuhkan para nabi dan rasul untuk membimbing kita, untuk memberi petunjuk kepada kita bagaimana menjalani kehidupan ini, bagaimana beribadah kepada Tuhan yang telah menciptakan kita, menciptakan alam semesta ini. Dan alhamdulillah bahwa Allah telah mengutus rasul-rasulnya di setiap masa hingga rasul-rasul terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya fungsi bimbingan itu diwariskan kepada para ulama. Sehingga setiap 100 tahun pasti ada saja ulama mujahid yang Allah utus untuk memperbarui atau memurnikan agama kita ini. Jadi tuntunan dan bimbingan para rasul dan ulama pewaris para nabi dan rasul ini, apabila kita ikuti dengan baik, apabila kita ikuti dengan benar, kita ikuti dengan disiplin, insya Allah akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik.